dua ayat ya. Misalnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah gitu ya. Jadi kalau wasol wayahna harus hafal harokat terakhirnya gitu. Coba ini qori kita ya. Kita dengarkan ya. Brian cara itu kita dengarkan. Jadi yang wasol lah ya. Kalau yang wakof semua bisa insya Allah ya. Nah yang wasol sekarang kita dengarkan nih. Ini juara 2 di Al-Maksum ya, kemudian ya kader mukhlisin. Silahkan Brian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh, bagus ya. Sekarang 3 ayat, Brian, 3 ayat wasol ya. Kita perhatikan lagi ya. Kita perhatikan 3 ayat nih di wasol. 3 ayat. Kenapa? Ya, jadi perhatikan kalau 3 ayat di wasol nih dari basmalah ya, langsung di wasol Brian ya. Diperhatikan harokat terakhirnya. Jadi nanti biar apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diwasol. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, gitu Pak ya. Jadi kalau di wasol bahkan satu nafas juga bisa. Bisa lihat. Ya. Itu ya. Yang tarawih jauh tolin itu satu nafas. Ya. Jadi kalau di wasol kita harus dibaca harokat terakhir Pak. Ya kita ingat. Kita praktek ya. Jadi
biasanya kalau di pas tahlilan, pas acara apa Fatihah tuh biasanya ya acak-acakan lah. Nah, kita ini nama tos biar kedengaran. Kayaknya gak apa-apa, kalau ada salah bisa dibetulkan. Kurang panjang tos ya pas. Hafalan. Wasol. Ya. Berarti ini campuran ya. Wasol sama ini. Gak apa-apa. So, boleh. Komentar. Amin. Pak Arthur, coba. Nah, jadi kadinya Pak ngacelok kedua ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, tadi ada yang mana yang terlewat? Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim ma. Ulah Ar-Rahmanir-Rahim ma. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim ma. Mi-nya harus terbaca. Jadi seringkali Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin gitu. So, langsung ke Maliki yaumiddin harus mi. Mima Maliki yaumiddin. Jadi maksudnya gini, Pak. Di wasol itu kalau kita mau mewasol, kalau tidak ya harus tarik nafas, gitu aja pilihannya itu. Kalau mau wasol di wasol yang benar, kalau mau di wakof ya wakof yang benar gitu. Jangan ongkoh di wakof tapi
tidak sesuai kaidahnya wakaf, gitu aja ya. Jadi maksudnya nanti misalnya di dalam suatu kumpulan di nariungan Al-Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Ulah gitu gitu. Jadi mau diwakaf silahkan, mau diwasol silahkan gitu. So kayak kita latihan sekarang misalnya wakaf dulu. Nah, sok wakaf dulu lah. Oke, wasol. Sok wakaf dulu. Bacanya wakaf dulu. Berarti satu ayat ya, sesuai kaidahnya. Satu ayat ambil nafas, satu ayat. Cok, enggak? Panjang ting, Pak, panjang ting. Masih panjang ting. Nah. Nah itu kalau kita baca wakaf. Nah sekarang gimana kita baca wasol? Di wasol boleh, silahkan, bebas. A'u ya. Jangan au. A'u. Ya, sudah bisa ya. Jadi cuma tadi di Nuh, jangan Nuh, bukan Nuh, hanya ha besar. Nuh dinas siratal mustaqim. Tapi sudah harokat terakhir sudah terbaca, udah bagus. Nah jadi itu yang kita biasakan ya. Jadi jangan tidak sesuai kaidahnya. Ya, enggak Pak Muhsin. Wasol di wakaf heula tas wasol. Sekarang di wasol, Pak.
apa-apa, nggak apa-apa. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ngap. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Jadi udah paham ya. Sok Pak Edi. Amin. Sekarang di wasol Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Bisa, boleh. Pokoknya yang di wasol pokoknya. Ya, sudah bagus. Cepeng heula. Di Ar-Rahmanir-Rahim. Biasanya kalau di wasal itu Ar-Rahmanir-Rahim, mima itu suka baca mimma itu. Suka nggak sadar itu suka ada tasdid. Ar-Rahmanir-Rahim mimma. Tapi bukan begitu. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin, ya. Jadi ya, jadi jangan dulu masuk ke mima atau mimma. Biasanya yang itu suka begitu. Sekarang masuk ke Al-Ikhlas, coba. Al-Ikhlas mulai dari Pak Edi. Mana? Oh. Pamantau hungkul di ayat. Coba Al-Ikhlas. Langsung wasol Pak Ed. Oh sebentar. Hah? Yes. Batuna berarti. Ya. Alhamdulillah ya. Jadi yang penting kita praktekkan begitu, hafalannya begitu. Latihan aja terus Pak. Kalau wasol itu seperti. Tanya aja sama Brianto. Dapat ijazah Fatihah berapa bulan? Lihat. Hah? 2 tahun tuh. Jadi kita mah belum apa-apa. Kalau pesantren Quran, ya.
paling sebentar 3 bulan itu paling sebentar. Kalau wasol bebas kumaha nafas atau nanti kumaha? Ya, bebas aja sih sebetulnya kalau wasol itu. Karena wakaf juga kan pernah saya sampaikan, di dalam wakaf itu tidak ada sampai ke apa namanya haram secara ilmu fikih. Haramnya itu haram kurang bagus gitu, tidak baik. Ada tam, ada kafi, ada hasan, ada qabih, itu saja. Jadi kalau kita nafasnya kuat, boleh saja diwasol. Cuma kita juga perlu ngelihat juga Pak, ada tanda-tanda wasol itu kan, itu untuk menunjukkan bahwa itu kalimat itu sudah sempurna, kemudian ada hubungannya dengan yang setelahnya gitu. Kalau wakaf lazim itu kan harus berhenti, berarti apa? Karena memang selesai sampai di situ, tidak hubungan dengan kalimat setelahnya. Kalau yang apa ini tanda-tanda seperti la ya, kemudian qola, al-waqfu aula, itu masih boleh-boleh saja, mau diwasol mau wakaf silakan. Kecuali yang wakafnya wakaf lazim, yang tanda mim itu huruf mim, nah itu lazim harus berhenti, harus wakaf di situ. Nanti kita lihat ya yang wakaf lazim seperti apa. Sekarang al-ikhlas Pak ya. Nah ini konteksnya kita lagi tahlilan cina ya, lagi tahlilan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini wasolnya begini ya. Kalau wakafnya jelas lah ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu wakafnya. Ya, satu ayat. Nah, yang barusan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu wasal wakaf. Itu wasal barusan kan nggak narik nafas, jadi wasal itu. Cuma karena kebetulan ujungnya kan sukun ya. Kalau wasal di al-ikhlas harus ingat-ingat yang ayat 1 Pak. Yang ayat 1 itu ada tanwin, kemudian disambung ke sana lafaz Allah. Itu ada nun kecil gak? Ada yang huruf tanda nun kecil? Nun wiqayah namanya. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Jadi ulah qul huwallahu ahadullahus samad, ulah gitu. Ya. Jadi kenapa waktu itu disampaikan bahwa tanwin itu adalah nun yang mati. Nunun sakinatun ya talhaqu akhirul ismi lafdhon la khatton. Jadi tanwin itu adalah nun mati yang ada pada kalimat isim atau kata benda. Ahadun itu aslinya ahadun, ada nun matinya dalam pelafalannya, cuma tidak ditulis. Nah, ditulisnya pakai apa? Tanda tanwin 2 dhammatain. Nah, ketika mau diwasal nun itu, si nun matinya itu dimunculkan Pak, pakai harokat apa? Harokat kasroh ya. Jadi qul huwallahu ahadunillahus samad gitu. Qul huwallahu ahadunillahus samad ya. Jadi dunillahus samad. Jadi untuk Allah nage henteu jadi Allahus dunillah bisa henteu. Kan ada nil. Ada kasrah sebelumnya. Jadi dunillahus. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ya.
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa? Kalau ayat ketiganya dulam. Ya. Yang mana? Ayat ketiga. Nah, ya, tetap dibaca. Qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Ya. Ya, kalau wasal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu diwasa. Ya. Jadi yang lainnya sama kayak yang tadi dibaca harokat terakhir. Nah, cuma di sini yang di ayat 1 itu karena ada tanwin, ya. Sebelumnya di ayat awal ada tanwin, akhirnya di ayat setelahnya adalah alif lam, lafaz Allah itu. Nah, jadi nun matinya ya dimunculkan. Paham Pak ya? Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ya, boleh. Pak Manto mau dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, Pak Edi. Ayo. Boleh sambil lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Qul huwallahu ahadun. Hu ahad, hu ahad ulah hu ahad. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, kamu sin. Wah, berian mah terus. Nah, beda level. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Qul huwallahu ahadunillah. So, ulangi. Tenang. Hus samad hus. lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Qul huwallahu ahad, biasa kan ya? Qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, gitu ya, ibarat kurang kertahlilan lah gitu. Lamun Anas mah gampang kan? Anas mah sama patokannya. Coba Pak Budi. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. As-somad baca as-somadu. Tadi diwasal? Ya, tadi diwasal. Jadi Dunillahus somadu lam yalid. Sok, ulangi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Millahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, bagus Nadi, enggak?
Dunillah. Ya. Apa ya, Nak? Oh, betul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti yang diwasal ada yang di wakaf tadi ya, somad ya, wakaf. Jadi wasal, wakaf, wasal. Dina itu surat Anas diwasal Nu, di ayat berapa itu? Tinggal ayat keempat berarti benar. Saya coba ya. cel. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ngacelok, nggak apa-apa. Qul a'udzu birabbin nas. Di Rabbin nas, Bang Tol. Kurang tasdid. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannasil ladzi yuwaswisu fi sudurin nas Sudurin nasi. Tarik nafas heula. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannasil ladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Gimana Kak? Satu. Birobbi kurang tekan ya. Terus syarri kurang tasdid. Kurang dikit lah. Syarril waswasil khannas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarril waswasil khannasil ladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kuatna 5 ayat. Coba Brian lah. Kuat surat sanafas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Udah apa? Lanjut. Nah, gitu ya. Kalau wakaf sama wakaf itu artinya berapa? Kenyang gitu. Kita bilang artinya berapa? Enggak. Iya. Jadi makanya ada wakaf itu wakaf tam sempurna, wakaf kafi cukup, kemudian wakaf hasan bagus, ya. Kemudian yang terakhir wakaf qabih yang jelek. Nah, jelek itu kenapa? Ketika kita berhenti itu misalnya di kata majemuk, misalnya kalau dalam bahasa Indonesia ada kata rumah sakit, kita berhenti di rumahnya gitu loh. Terus berhenti di apa namanya, di kalau contoh misalnya
alladzi yuwaswisu fi sudur misalnya. Nah itu apa namanya, wakaf qabih ya. Jadi wakaf itu kan ada satu yang kemarin disampaikan, satu wakaf idtirori. Idtirori itu wakaf kalau kita berhenti karena darurat, kehabisan nafas, bisa jadi kan kehabisan nafas, bisa jadi batuk, lagi baca Quran, alhamdulillahirabbil alamin Allah gitu misalnya gitu kan, ibaratnya begitu. Nah itu bagaimana caranya? Kalau wakafnya begitu berarti diulangi, jangan dilanjutkan, batuk lanjutkan, jangan. Berarti kan karena masih untuk tetap menjaga kesatuan makna ya. Nah, terus ada juga wakaf tadi darurat ya, idtirori, ada ikhtibari. Kalau ikhtibari ibarat ini kita sedang belajar nih, qul huwallahu ahad, Allahu. Nah, itu jelaskan misalnya, itu ikhtibari. Jadi wakaf ketika seorang yang mengajarkan itu menerangkan apa yang dimaksud dari kata yang sedang berhenti itu. Nah, kemudian ada lagi wakaf intidhari. Wakaf intidhari itu biasanya para qori ya, ada wakaf kemudian mengganti lagu atau lagam misalnya. Itu bisa diulang dari sebelumnya. Kemudian baru ada wakaf ikhtiyari. Wakaf ikhtiyari itu wakaf bagaimana kita memilih mau berhenti di mana. Ya tentunya berarti tergantung nafas kita. Ikhtiyari mah boleh berhenti di mana. Nah, yang penting nanti kalau berhentinya itu pas di akhir ayat berarti tidak perlu mengulang lagi. Tapi kalau misalnya berhentinya di tengah ayat ya memang itu berhenti karena kita habis nafas juga. Cuma enggak darurat gitu habis nafasnya. Kita memang kemampuan nafasnya sampai situ berhenti. Nah, kita ulangi dari sebelumnya juga. Tidak sampai merubah makna. Kemudian ya itu di dalam kitab apa itu Jazariyah itu disebutkan bahwa wakaf itu tidak ada yang sampai mutlak haram misalnya. Haram tidak sampai haramnya haram seperti di dalam ilmu fikih gitu kan. Dilakukan berdosa, tidak dilakukan berpahala misalnya gitu kan. Kalau fikih kan begitu. Haram itu ma yusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Haram ma yusabu ala tarkihi ya, wa yu'aqabu ala fa'lihi, dilakukan berdosa, ditinggalkan berpahala. Nah, definisinya tidak seperti itu. Gitu. Haram di dalam membaca itu jelek, tidak baik begitu. Jadi yaitu pilihannya ada kenapa disebut tam? Wakaf itu tam, sempurna. Berarti kita berhenti itu di kalimat yang susunannya sudah ada subjek, predikat, sudah sampai keterangan sempurna gitu maknanya. Berhenti di situ. Nah, itu tam. Kalau kafi memang ada subjek, predikat sudah sempurna, cuma ada hubungannya dengan kalimat setelahnya. Itu. Wakafnya wakfi aula Lan? wakfu aula itu al-waqfu aula. Itu sebaiknya tidak diwasal, itu lebih baik berhenti. Seperti upami punten seperti dina Fatihah. Upami
iya karena dua iya kan nasta'in itu di wasalkan tasawiyah kan itu nuh Tasawiyos. itu di tadinya Mohon. Makanya ini termasuk ikhtiari kan. Ikhtiari, mau kita wakafkan tidak apa-apa, tidak pun tidak apa-apa. Ya. Berhenti itu lebih utama. Al-waqfu aula. Bahkan di dalam membaca Al-Fatihah itu kan ada ini terbagi dua. Jadi ketika seorang abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi ketika seorang abdi membaca alhamdulillahi rabbil alamin, hamadani abdi, kata Allah. Kemudian ar-rahmanir rahim, majadani abdi. Ya. Memang sebaiknya kalau Fatihah lagi sholat itu diwakafkan satu ayat. Karena di situ ada Fatihah itu terbagi dua antara untuk hamba dan Allah. Itu di situ ada hamidani abdi, kemudian majadani abdi, ya. Terus nanti di sini ayat yang Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ya. Itu bahwa Allah ini adalah untuk hambaku, apa yang hambaku minta. Nah, ini jadi memang kalau di dalam sholat itu sebaiknya diwakaf semuanya. Tetapi kalau ada yang diwasal juga tidak apa-apa. Ya, al-waqfu aula gitu. Udah lewat ini yang 9 ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi ini ya mudah-mudahan praktek ini bisa diingat-ingat Pak ya. Jadi kita seringkali kan hadir di majelis tahlilan, diundang tahlilan, nama cana teh ulah anger nuruktuk bari di tajongan tajwid namanya gitu. kalau itu yang di YouTube itu yang soal tarawih yang cepat itu masalah tawakuf. Enggak, saya nggak bisa memponis itu gimana. Kalau yang Al-Falaq sama gimana? Al-Falaq, oh ya, Al-Falaq juga sama. Boleh dilihat Al-Falaq. Tadi diaclok sih Pak Manto. Nah, kalau Al-Falaq begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaqa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Jadi falaqi ma khalaqa. Nah, itu. Harokatnya. Harokat terakhirnya. Kalau di wasol ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaqa min syarri ghasiqin idza waqaba wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, itu ya. Jadi kalau di wasol ya minimal yang trikul ini harus hafal lah. Di wasolnya gimana ya. Nah, trikul makan dipakai di majelis tahlilan di apa ya. Ayatnya ya mangga itu mah tergantung napas kita lah. Boleh. Tergantung napasnya. Asal jangan yang ketika ada wakaf yang tanda di atasnya mim, wakaf lazim ya.
Kalau wakaf lazim itu harus berhenti. Harus berhenti wakaf lazim. Jadi kita lihat, coba dilihat mana yang ada wakaf lazim. Pokoknya nama huruf mim gitu, bukan huruf mim kayak tanda iklab ya. Huruf mim yang buntutnya pendek. Nah, itu wakaf lazim. Harus berhenti itu. Ya. Jadi bisa dilihat nih tanda-tanda wakaf itu ada di belakang ya. Di tawis angkat seperti angka ain angka tilu terakhir gitu Ustaz. Lain? Seperti minal jinnati wan nas terus dina ya seperti ain gitu seperti angka tilu. Oh. Penutup Makro itu mah, makro Pak. Sa'ain ini. Sekaya istilah sa'ain. Nah, ruku. Ari ngahaja mah dipilari hese nya. Tapi da sok kawenehan pokoknya huruf mim itu wakaf lah lazim. Itu mah berhenti. Ya, waktu sudah 21.13 alhamdulillah. Ya, segitu. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan besok bisa dilanjut. Jadi sisa 3 hari ya? 5 hari. Duh, malam takbiran. Maunya malam takbiran mah tuh. Libur malam takbiran. 3 hari deh Ustaz ya? 4 sama ini berarti. 4 sama ini. Ya. Sadaqallahul azim.